Perkenalkan, aku Aditya Nur Prasetyo, biasa dipanggil Aditya. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Brawijaya di jurusan akuntansi. Sekarang aku merupakan mentee dari Maidusoft di kelas Office Master, di kelas MOM E dengan Pak Bara, dan di kelas mentoringnya sama Kak Hana di kelas Bravo. Di kelas independen aku masih paginya sama siangnya itu masih ada kuliah, jadi kuliah tetap jalan, terus studi independennya tetap jalan juga, sama ikut beberapa organisasi sih Kak di kampus gitu aja sih, sama kepanitiaan juga kayak gitu. Jadi aku masih ngambil 23 SKS di pagi sama siangnya, tambah sama di Maedusoft. Terus untuk organisasi aku sekarang jadi COO, Chief Operating Officer di salah satu komunitas study club belajar ekonomi, namanya Econ Lab. Terus aku juga aktif jadi Head of Marketing di organisasi Ekonomis Gusto Opera, salah satu organisasi teater di kampus. Terus untuk kepanitiaan, aku sekarang masih jadi General Secretary di salah satu project inaugurasi atau perkenalan buat member baru yang gabung ke organisasi yang namanya LSME, Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Mungkin juga kalau misalkan pagi gini, aku ada ngajar anak SD itu bimbel tiga anak kelas 3 SD, kelas 6 sama dari PAUD kayak gitu. Jadi gini Kak, ini udah aku terapin sejak semester 2 kalau aku nggak lupa, semester 2 atau semester 3 gitu. Jadi satu hari itu aku punya 24 jam, itu aku bagi, jadi kayak 24 jam itu aku bagi jadi 4 section gitu, 4 atau 3, 4, 5 section gitu kan. Jam segini sampai jam segini aku ngerjain fokus ke kuliah dulu, ikut meeting sama dosen, ngerjain tugas dari dosen kayak gitu. Terus jam segini sampai jam segini itu ngajarin anak-anak yang di rumahku itu, yang les bareng sama aku. Terus ada waktu juga beberapa jam gitu aku bagi juga, itu aku kerjain buat tugas-tugas organisasi gitu ya, kayak di operation aku harus ngonsep acara, harus menghubungin pemateri yang mau aku hubungin. Terus mungkin di marketing kayak aku ngelis nih merchandise apa yang mau diluncurkan di bulan ini sama program marketing selanjutnya. Itu aku bagi di situ. Terus untuk malamnya ketambahan sama studi independen jam 7 sampai jam 9 itu aku manfaatin bener-bener buat ikut meeting sama mentor. Terus mungkin kalau ada tugas itu setelah jam 9 itu 1 jam atau 2 jam sampai jam 11-an aku pakai buat ngerjain tugasnya. Terus udah habis itu langsung istirahat kayak gitu sih. Nggak ada yang main-main gitu, nggak ada. Jadi aku punya akun Instagram. Nah, akun Instagramku ini fokusnya lebih aku gunain buat cari kesempatan magang sama kesempatan scholarship. Suatu hari itu nemu ada postingan dari CIMB, bahwa mereka buka beasiswa gitu ya, beasiswa kejar mimpi namanya dari CIMB. Benefit yang mereka tawarkan cukup bagus, terutama di bagian mentoring, pengembangan karir sama pengembangan soft skill. Terus akhirnya aku ikutan daftar. Yang daftar itu ada 26.000 peserta kandidat yang daftar untuk diseleksi administrasinya. Terus dari seleksi dokumen itu, alhamdulillah aku masuk ke saringan. Dari 26.000 itu jadi 500 aja, jadi 500 peserta. 500 peserta ini kemudian diseleksi aptitude test, jadi kayak tes tulis gitu, tes tulis rekrutmen kayak biasa gitu sih Kak. Ada 6 section soal gitu ya. Yang pertama seingat aku tuh ada kemampuan numerik, menghitung gitu, terus kemampuan verbal, kemampuan penalaran maksud aku, terus aku lupa namanya, pokoknya yang ada gambar tempat puzzle, terus disuruh pilih yang satu yang sesuai yang mana kayak gitu, itu yang keempat. Terus studi kasus dari saya Niaga, sama yang terakhir itu kalau nggak salah psikotes kepribadian yang kayak kalimat ini menunjukkan diri kamu atau enggak gitu kan, terus pilih ya atau tidak gitu, aptitude testnya.
lancar juga alhamdulillah. Terus lanjut ke selanjutnya ke LGD, Leaderless Group Discussion. Di situ aku discuss kalau aku nggak lupa tuh sama 6 anak dari seluruh universitas di Indonesia. Ada aku dari UB, ada UI juga, ada kemarin dari Prasetya Mulia juga kalau aku nggak lupa. Kita diskusi waktu itu soal bisnis case ya, masalah perusahaan. Jadi si IMB Niaga ini kasusnya itu pengen transformasi teknologi gitu ya, dari semula si IMB Niaga yang konvensional jadi semuanya ke digital kayak gitu. Terus karena kita sebagai finance, karena LGD-nya itu dikelompokkan berdasarkan jurusan kuliah, aku jadi dapat jadi satu roomku itu anak-anak akuntansi sama anak-anak bisnis kan. Jadi kita memecahin masalah itu. Jadi diskusi sama-sama gitu ya. Gimana caranya si IMB Niaga ini bisa transformasi teknologi, tapi harus dihitung juga kayak pengeluaran atau cost yang harus mereka keluarin tuh seberapa besar kayak gitu. Kita diskusi di sana. Aku juga berhasil juga alhamdulillahnya, dari tadi 2000 di 500 itu di seleksi tulis, terus di seleksi LGD tadi jadi 250, terus lolos lagi ke 100 peserta. 100 peserta ini di fase terakhir, yakni interview sama seleksi CV, ada interview sama CV. Itu jadi pas waktu interview, menurut aku juga interviewnya nanyain soal kepribadian, terus nanyain soal cita-cita 5-10 tahun ke depan, passionnya apa, kayak gitu. Terus dari 100 itu, alhamdulillah lolos jadi penerima beasiswa ada 50 anak gitu. Jadi dari 2.000 ke 50 anak kayak gitu. Terus dari semua seleksi itu, kebetulan aku juga konsultasi sama mentorku, Kak Hana, dari kelas Bravo, yang selalu assist aku, selalu mendampingi aku buat setiap proses itu, Kak, CV yang bener tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Terus caranya interview tuh yang ditonjolin apa sih, terus pas waktu discussion itu aku harus jadi orang yang aktif ngomong atau orang yang ngomongnya biasa aja tapi langsung ngena kayak gitu. Terus itu bener-bener karena ngasih aku masukan yang powerful dan itu aku pakai, dan alhamdulillah gitu jadi satu dari 50 penerima beasiswa dari SIMB gitu sih, Kak. Jadi peran mentor tuh sangat besar banget ya, Kak, karena sebelumnya kan aku nggak kayak dalam tanda kutip belum punya orang yang aku tanyain ini itu gitu kan, kayak CV yang bener kayak gimana, teknik wawancara kayak gimana gitu kan. Itu dengan adanya My EduSoft, terus menyediakan kelas mentoring sama kelas Pathway, di lain sisi kelas Pathway ini bantu aku buat nyiapin hard skill yang diperlukan lewat sertifikasi ya, terutama sertifikasi Microsoft. Kemudian di sisi mentoring ini lebih nyiapin aku ke seseorang yang benar-benar siap untuk bekerja kayak gitu, kayak siap untuk menapaki jenjang karir kayak gitu. Itu sih yang dari My EduSoft, dari kelas mentoring sama kelas Pathway-nya. Dan kelas mentoring terutama itu benar-benar kayak ngebangun mental aku gitu sih, Kak, selama kuliah ini, karena aku di sini kan masih studi independen jalan, kuliah jalan. Jadi kayak kadang tuh sempat burn out juga. Dengan kelas mentoring ini semakin nyemangatin aku, ngasih aku dorongan gitu, motivation buat bisa jalan dua-duanya kayak gitu. Terus untuk kelas pathway-nya, aku kebetulan alhamdulillah juga udah dapat 2 sertifikasi Word, yang associate sama yang expert, dan mau ngejar juga tiga selanjutnya gitu. Nah, ini penting banget, terutama aku di bidang bisnis, karena di bisnis itu perlu banget sih kayak sertifikasi di bidang Microsoft gitu ya, karena selama kita bisa mengoperasikan Excel, Word, PowerPoint tuh jadi nilai lebih buat nanti di dunia kerja kayak gitu. Sertifikasi itu menurut aku berdampingan gitu sih, Kak. Jadi kayak soft skill, hard skill sama sertifikasi itu, karena sertifikasi itu adalah kayak evidence atau bukti kalau kamu tuh benar-benar menguasai skill itu kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan kita menguasai Microsoft Office atau mungkin kemampuan bahasa Inggris kalau kita tuh nggak punya buktinya, nggak punya evidence-nya. Karena menurut aku company, perusahaan atau tempat magang nantinya atau dimanapun itu, ketika kita apply kerja itu nggak cukup kalau misalnya kita ngomong secara lisan aja, tapi kita harus kasih tahu ini loh buktinya, ini loh skor aku kayak gitu. Jadi sertifikasi ini penting karena itu merupakan
evidence atau bukti kalau benar-benar kita menguasai skill tersebut kayak gitu. Jadi kayak nggak cukup kalau misalkan kita ngomong aja kayak gitu sih Kak. Jadi yang pertama untuk kelas pathway benefit yang paling aku rasain itu kita semakin paham gitu ya tentang software atau pengetahuan soal aplikasi-aplikasi yang bakal digunakan di dunia kerja. Jadi ini tuh kayak simulasi gitu loh, kayak simulasi kamu nanti bakal kerja karena kamu udah punya sertifikasinya dan udah bisa ngerasain suasana ngehadapin software itu kayak gitu. Yang kedua untuk kelas mentoringnya, yang grup mentoring itu kamu lebih bisa manajemen diri kamu sendiri, kayak stress manajemen kamu, terus manajemen waktu kamu, manajemen soal skill-skill yang kamu masukin nanti di dunia kerja kayak gitu. Yang apa sih yang harus kamu kejar? Apa sih kayak goal setting atau career plan yang pengen kamu capai gitu? Itu di kelas di grup mentoring. Di kelas grup 101 ini lebih intensif. Jadi kamu bisa lebih paham gitu ya apa aja sih kekurangan kamu untuk lanjut ke dunia kerja kayak gitu. Jadi itu kamu bisa tambahin, kamu bisa perbaikin di kelas one on one. Terus untuk kelas masterclass, aku suka banget kalau kelas masterclass ini selalu ngundang speaker yang out of the box gitu, speaker yang hebat-hebat dan itu kita banyak belajar dari situ. Jadi untuk My EduSoft tuh semoga bisa bisa terus ngembangin sama terus melanjutkan program studi independen ini ke depannya. Terus kelas masterclass juga harus tetap jalan juga karena benar-benar kami sebagai menti itu benar-benar ke support baik secara mental maupun secara fisik gitu ya untuk mempersiapkan diri skill kita di dunia kerja kayak gitu sih Kak. Itu pasti sih Kak, karena aku nerima banget benefit dari My EduSoft. Mungkin nanti waktu aku merekomendasikan ke temanku, aku rekomendasiin dulu dari teman-teman yang dari teman-teman deketku dulu kayak gitu, yang mungkin kontekan sama aku setiap hari gitu kan, yang mereka semester 6 nanti punya kans gitu buat ikutan di My EduSoft gitu. Aku kasih tahu kayak ini loh benefitnya di My EduSoft, terus mungkin aku juga bisa ngasih tahu kalau ini loh aku dapat sertifikasi 5 kayak gitu ke teman-temanku, jadi kayak mereka semakin tertarik buat daftar di My EduSoft kayak gitu. Terus juga aku harus jelasin juga sih kayak nanti di My EduSoft tuh ngapain aja kegiatannya, sibuk nggak sih, sibuk banget nggak sih, atau bisa sama kuliah atau enggak kayak gitu. Jadi kayak aku lebih ngejelasin ke benefitnya ke teman-teman terdekatku dulu sih Kak, kayak gitu. Kak, aku sekarang juga aktif di LinkedIn dan aku juga terkadang ngebagiin kegiatanku di My EduSoft itu di LinkedIn juga biasanya. Jadi mungkin teman-teman profesionalku di LinkedIn juga bisa tahu My EduSoft ini recommended kayak gitu.